Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Wijaya, NIM 0546058816 dari UPBJJ Jakarta. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagaimana tugas 2 pemrograman berbasis desktop yang memungkinkan mahasiswanya menggunakan program Java untuk memenuhi nilai tersebut. Berdasarkan soalnya adalah memenuhi untuk bisa menginput menu restoran pada program Java. Yang kedua adalah membuat menu pemesanan dan menghitung total biaya, juga ada mencetak struk pesanan dan manajemen menu aplikasi. Nah, untuk memenuhi tugas tersebut saya akan menjawabnya dengan membuat program Java-nya terlebih dahulu. Baik, saya kira videonya akan berdurasi sangat panjang apabila coding saya diurutkan satu persatu sampai selesai, maka dari itu video ini saya skip, dan ini adalah tampilan dari proses yang telah saya buat untuk memenuhi soal-soal yang ada di tugas 2 pemrograman berbasis desktop yang telah saya buatkan item per itemnya agar dapat mudah dilihat dan mudah dipahami. Dari yang pertama kita akan membuat ini dari kelas menu utama, kan main kelasnya adalah tugas 2 untuk berisi nama, kategori, dan harga. Yang kedua adalah menu itemnya itu adalah nama, kategori, dan harganya juga. Nah, ini yang kita import dari Java Text Number Format adalah untuk berguna untuk agar pecahan nominalnya menjadi rupiah. Dari situ di sini nanti ada codingnya sehingga nanti akan menjadi rupiah. Yang kedua adalah public static void main. Nah, ini adalah cara untuk menambahkan beberapa menu yang akan ditampilkan pada pemesanan nanti. Ada
beberapa menu, ada 4 makanan dan 4 minuman di sini. Nah, yang selanjutnya adalah kita membuat aplikasi restorannya, tampilan awal. Ini akan terdiri dari beberapa tampilan menu restoran, pemesanan, cetak struk, manajemen waktu, manajemen menu, dan menu keluar. Itu nanti akan menjadi pilihan masing-masing, sehingga akan menampilkan yang pertama adalah daftar menu restoran. Nanti ketika kita akan mengetik tampilan menu restoran, nanti kita akan menampilkan menu-menu yang ada di dalam sini. Oke, yang kedua adalah fitur pemesanan. Nah, ini akan digunakan nanti ketika kita ingin memesan di daftar menu yang pertama. Kita ingin memesan apa dan beberapa pesanan yang akan kita buat. Yang ketiga adalah ini fungsinya untuk membantu mencari menu berdasarkan nama. Yang berikutnya adalah menghitung total biaya dengan pajak. Nah, yang ada di soal adalah memiliki pajak senilai 10% dan biaya pelayanan senilai Rp20.000. Nah, ini akan menjadi seperti ini codingannya, dan hasil totalnya adalah subtotal dan ditambah pajak dan biaya pelayanan. Nah, jadi set diskon agar tidak carry over, dan diskon akan didapatkan 10% jika total pesanannya melebihi dari Rp100.000. Ini codingannya seperti ini. Nah, ini ada tambahan lagi di mana jika beli satu minuman akan mendapatkan gratis satu kategori minuman lagi jika totalnya lebih dari Rp50.000. Nah, ini akan total. Nah, ini akan yang selanjutnya untuk mencetak struk pesanan secara lengkapnya, mencetak dari mulai pesanan apa yang dibuat, terus total biaya, diskon, dan pajak, semua ada di sini untuk mencetak struknya. Nah, ini nanti akan ada seperti ini, jadi dari mulai subtotal, pajak, biaya pelayanan, total diskon, total bayar. Yang berikutnya adalah menu manajemen untuk menambah, ubah, dan hapus menu restoran. Nah, ini adalah menu yang berikutnya, di mana kemungkinan kita akan bisa mendapatkan menu atau menghapus menu yang ada di dalam daftar. Nah, ini codingan untuk menambahkan menu, ini ada codingan untuk mengubah menu, dan ini adalah codingan untuk menghapus menu. Nah, untuk selanjutnya adalah ini telah selesai kita buat, maka yang proses berikutnya kita akan lihat adalah hasil runningnya, hasil outputnya yang telah kita buat di sini. Jika ini kita save dulu dan kita running ya, kita running di sini akan menampilkan menu aplikasi restoran seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih menu yang telah saya sebutkan tadi. Misalnya pilih menu, kita akan memilih menu tampilan nomor 1 untuk melihat menu-menu restoran yang ada. Nah, menu restoran yang ada adalah pertama nasi, chicken bulgogi, dan semacamnya yang telah saya buat tadi. Ada 4 macam makanan dan minuman. Nah, jika ada customer ingin memesan menu, kita akan pilih nomor 2 untuk memesan. Nah, daftar menu ini kita akan input menu yang akan dipesan. Misalnya kita akan memesan mie ayam teriyaki untuk makanannya. Misalnya kita beli makanannya 5. Oke. Kita kalau makan pasti kita harus beli minuman. Kita belinya air putih aja, air mineral. Kita beli 5 juga. Nah, jika sudah selesai, kita ketik saja selesai. Nah, kita akan kembali ke tampilan awal dan kita ingin melihat hasil total dari pesanan kita tadi. Kita akan mencetak struk di nomor 3. Nah, totalnya adalah mie ayam teriyaki belinya 5, harga satuannya kan 35.000, jadi 5 dikali 35.000 175.000. Air mineralnya itu beli 10 jadi 50.000. Nah, ini ketika kita tadi kan buat settingannya jika lebih dari 100.000 kita akan mendapatkan diskon 10%. Nah, diskon ini telah di-apply karena ini totalnya lebih dari 100.000. Juga ada penawaran spesial beli satu minuman gratis ketika total minumannya di angka 50.000 ke atas. Nah, jadi totalnya itu tadi 225.000. Nah, pajaknya 10% itu dari 225.000 adalah 22.500. Biaya pelayanannya kan tadi dari setting dari awal 20.000. Nah, total diskonnya itu 10% dari 200, dari total ini, dari total pajak dan biaya pelayanan dikurangin diskon, sehingga total bayarnya adalah Rp240.750. Terima kasih telah berkunjung. Nah, tadi format awal untuk tadi number text itu kita gunakan agar satuan nominal rupiahnya itu menjadi
satuan pecahan rupiah, jadi ada titiknya, jadi tidak langsung 23.000 misalnya 22.500 nya dengan titik agar memudahkan mata. Nah, jika misalnya pesanan kita tidak lebih dari 100.000, oke, kita pesanan lagi. Nah, misalnya kita beli spaghetti bolognese, salah, spaghetti spaghetti bolognese tidak ditemukan ya guys. Nasi aja deh, nasi sapo tahu sapi. Nah, itu nanti kita cari masalahnya dulu ya. Nasi tahu sapi pesanan satu aja. Yang kedua teh tarik satu aja, jadi kan murah tuh ya, nggak lebih dari 100.000 dan diskonnya nggak nyampe 5, minumannya nggak lebih dari 50.000. Kita selesai, kita cetak struk. Nah, tidak ada diskon. Oke, tidak ada diskon untuk ini karena biayanya tidak lebih dari 100.000. Jadi kita bayar 82.700. Nah, menu yang keempat adalah memanajemen menunya, dimana di sini kita bisa menambahkan menu. Contohnya menu baru nasi goreng. Oke, soal kategori makanan. Harganya misalnya nasi gorengnya 20.000. Oke. Nah, misalnya kita pilih kembali untuk melihat menu yang udah kita tambahkan tadi. Oke. Pilih menu yang pertama untuk menampilkan menu, nanti akan ada menjadi nasi goreng ya, yang udah kita buat tadi. Menu nasi goreng makanan 20.000. Misalnya yang nasi goreng tadi kita mau hapus ya. Misalnya kita manajemen menu lagi, kita mau hapus menu. Oke. Nah, masukkan nama menu nasi goreng, kita ingin menghapus nasi goreng, yakin ini menghapus ya. Nah, kita cek lagi, kita kembali dulu, kita lihat tampilan menu. Nah, nasi gorengnya udah hilang ya guys. Jika kita ingin mengubah nama menu misalnya, oke, pilih menu, kita mau manajemen menu, terus kita mau ubah menu. Nah, masukkan nama menu yang ingin diubah, misalnya air mineral. Nah, mungkin ada coba mie ayam teriyaki. Apa ini? Coba kita ulang. 4, manajemen menu, ubah menu, nasi fresh chicken bulgogi. Nama barunya yang ingin kita buat adalah misalnya nasi plus chicken teriyaki. Kategori barunya makanan. Nah, harga barunya itu misalnya chicken bulgogi mengubah jadi teriyaki, turunlah 30.000. Oke, nah sudah selesai, kita kembali, kita lihat tampilan menu restoran. Nah, tadi yang tadinya nasi chicken bulgogi kita ubah menjadi chicken teriyaki seharga 30.000 rupiah ya. Jadi misalnya terus kita milih menu keluar, akan keluar dari menu aplikasi tersebut dan kembali ke awal ya. Jadi itu saja penjelasan video tugas 2 ini tentang menu-menu di dalam restoran sebagai bentuk pemenuhan nilai tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alvin Wijaya, NIM 05405816, UPPJJ Jakarta, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.